Ya, dengarkan lagi. Saya butuh kalian jujur. Karena kau tanpa jujur sudah miskin kau, susah hidupmu, tak jujur kau, mati kau masuk neraka. Baik kali ya. Tapi kalau kau sudah miskin, kau jujur, masuk surga kau. Kalau di dunia ini sementara dia, tapi begitu kau masuk surga, kekal di surga itu. Bayangin kau lagi-lagi di surga itu, kata guru ngajiku, bidadari yang cantik-cantik itu yang ada. Di dunia yang kayak gini. Masa yang itu pun kau sudah tak jujur. Memang kata orang itu bintang-bintang film cewek-cewek yang cantik-cantik itu ada di neraka semua. Nanti marah pula orang itu. Yang mati kan tak bisa marah lagi. Kau masuk ke neraka sana, udah habis semua terbakar. Ada yang cantik lagi. Tapi kalau di surga nanti orang-orang ini perawan terus orang ini. Itu kata guru ngajiku ini, Pak Ustadz ini yang nyampaikan. Aku kan hanya bisa meneruskan aja. Itu kejujuran adalah segala-galanya. Setuju? Yo. Kalian saya tunjukkan bahwa ada seorang nelayan di Siba sana, di Belawan. Ada turis yang tertancap, ditolong ya. kakinya berlumpur. Ada minta yang dulu, Bos. Datang nelayan di situ. Wah, turis itu udah ketakutan. Habislah ini. Karena dia melihat kita ini, orang Indonesia ini, sangat tidak jujur. Tukang mulo, tukang pencilok. Jadi tak ada yang bagus kita dinilai orang itu. Inilah kita lihat ini, ada turis. Ada turis. Gelap nih, Bos. Dia mau lagi foto nih, ambil fotografer. Yang mau lihat ke samping boleh, yang ke samping boleh, karena sini ketutupan Pak Ustadz. First put the expensive camera and shooting gear to the drug part in the area. It isn't taking everything. As we Ini see, they were tukang foto completely helpless. datang They nelayan, couldn't have done dia nothing, tolong. couldn't have stopped him whatsoever. Wah, ada But ketakutan his dia. soul was aiming higher than that. Ancaplah ini, habislah barangku ini. But it was hardly Inilah orang berpikir terhadap man kita. was old Ini di Belawan, and really sucked in mau that tahu moment. sendirilah di Belawan Many itu. human beings, unfortunately, Kantong is where that uang young man apa? should Rencong kanan kiri, would have taken from kantong hilang. This man knew that lending a helping hand to a person in need is a fortune, and that the ability. Tapi dia tolong nelayan, menolong. Karena ditarik tak bisa, ya sudahlah, sini tas kau dulu, Mak. Gua amankan. Wah, ada stres lah, habislah semua ini katanya. Habislah tas pun udah diambil. Mana yang satu lagi, Mak? Sini, Mak. Habislah ini semua. And this group, this particular volunteer, Tahu-tahu kaget dia, balik lagi.
Berarti masih belum puas ini. Lihat yang balik lagi. Wah, kacau kita. Salah kita. Setelah dia mengamankan tasnya kembali lagi. How beautiful humanity can be. Sini mak, tolong kau mak. Of selflessness. Bahkan ditaruhkan badannya, He ultimately used his own body, diletakkan di badan, used his own body as his life. naik ke For badan, them to step up. dan terselamatkanlah orang itu. Lumpur. Who did Lumpur he Dari kepala namanya dari lumpur. laut itu bos. Ini bukan rekayasa ya, itu real, kenyataan. by instinct that Bahkan si bapak tua ini pun naik ke badan nelayan yang lurus. had saved all mankind. Ya tolong, And it showed itu that susah. he felt towards them as if they were his own mother and father, regardless of race, color, and religion. And as much as his body was Dia tak memperdulikan warna kulit, apa agamanya, tak peduli dia. Warga. noble, Yang penting dia menolong. Naik ke badan dia. Dan dia berhasil. thank you, ma'am, and that was. Terima kasih anakku. Baik kali kau. You wait for something in return. Tapi dia berpikir berapa ongkosnya ini. Kayak mana lo kalau tukang ojol yang di situ? Berapa ongkosnya? The whole is all about materialistic things. Baru dia hitung-hitung. Now, Tahu-tahu this is the return dia lihat accomplished. They left with grace and clear. nelayan ini pergi segitu. conscience. Dia tinggalin ini semua. Jalan dia. Tuh, kok menghentikan. Jadi kadang-kadang operatorku ini memang, tapi biarlah. Jadi kejujuran ini adalah segala-galanya. Tetapi sudah terlalu banyak kita menjadikan orang di Sumatera Utara ini jahat kali kita. Dari mulai gubernur sampai tukang ojol ini, kita tukang tipu semuanya. Pak Ustadz enggak lah, selama enggak ketahuan. Sehingga orang negatif memandang kita ini, termasuk saya. Bully, wah ada tak kemana-mana itu. Wah, akulah orang paling jelek sedunia. Apa kata anak? Udahlah ya, tak usah jadi gubernur. Jelek kali orang itu melihat ayah. Itu kata anakku. Udahlah tak apa-apa. Memang kita jelek kok. Karena mau ngomong enggak pun begitu susah. Kalau tadi yang nyiapin duit segera dong. Nanti aku ngomong gini tak diam-diamin orang itu. Habis itu demo lah orang itu. Saudara-saudaraku sekalian, tadi yang pertama kau harus jujur. Kalau udah jujur kau, berkah kau. Yang menentukan rezeki kita itu bukan kereta kau itu, bukan karena kau nipu, bukan karena kau nafsu mencari uang. Tidak, yang menentukan rezeki kau adalah Tuhan. Kalau Tuhan tak datang membantu kau, kau tak akan hidup. Dan Tuhan tak akan datang ke tempat kau kalau kau tak jujur. Betul. Untuk itu apapun yang terjadi, yakinlah kau kepada Tuhan. Kalau agama Islam ini, iya karena Allah, iya karena Tuhan. Hanya kepada Allah, kepada Tuhan aku menyembah, dan kepada Tuhan
aku meminta pertolongan. Lakukan. Tak perlu ada yang kau takuti selama kau jujur. Kecil. Dunia ini bisa kita sepelekan selama kita jujur. Ini Pak Khairulman, beliau dulu wali kota, semua dibannya sama dia. Tapi kota Medan kan jadi rapi. Tahu-tahu beliau masuk penjara. Menyerahkah dia? Nehi. Dia tak menyerah. Karena yakin semua orang punya salah. Salah itu dengan bertaubat kepada Tuhan. Sehingga dia bisa duduk di depan ini dan mendirikan, mendeklarasi, memastikan dia menatap masa depan. Ada orang-orang yang belum masuk penjara aja karena belum ketangkap. Dan karena Allah Tuhan tak berada sama dia. Selamat dia di dunia, neraka di tempatnya nanti. Jadi jangan kau tukang ojol ini terus gak masuk penjaraku, berarti aku baik, larang kau. Berapa banyak orang udah kau tipu. Mau nanya dulu kamu. Siapa yang hari ini baru sekali nipu? Hari ini? Tunjuk tangan. Yang sudah 5 kali nipu. Ada yang belum pernah nipu dari satu hari. Belum. Mana? Ayo. Belum. Kau laki-laki kemarin tadi aja udah nipu istri kamu. Hidup kita itu dengan penuh nipu. Karena kita tadi itu dikasih nafsu. Makanya diputuskan oleh Tuhan, kau hidup di dunia ini harus ada yang kau segerakan. Yang pertama, kalau kau punya hutang, bayar. Harus disegerakan di dunia ini. Yang kedua, kalau kau punya dosa, cepat kau bertobat. Yang ketiga ini, kalau kau mati, cepat fardu kifayahkan. Itu kata Rasulullah. 3 hal. Kau pesan itu sama istrimu. Nanti kalau aku mati, kau bayar hutangku ya. Cepat kau bayar itu. Diterima depan tanah kau kalau masih punya hutang mau mati. Makanya jangan berhutang kau. Berapa ke sini Pak? Dengar pesan. 5.000. Benar-benar 25.000. Kalau tujuannya segitu, jangan kau bilang 30.000. Itulah hutang kau 5.000. Jadi kalau hutang kau sekedar 5.000, aku 500 M. Bisa korupsi itu. Kau baru korupsi 5.000 aja udah mentiku kali kau. Tapi 500 M tak sombong aku. Anak-anakku, saya ingatkan kembali, apapun alasannya kau jujur. Kalau kau tak jujur, ya apapun yang dibacakan Al-Quran tadi hanya sebuah hiasan. Setan aja tak lari. Padahal diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tak lari setan itu ketawa-ketawa. Orang kau tukang curi. Kau lebih sadis dari setan.
Tahu yang lu bisa dicari setan aja kau tak lari. Karena kita tak jujur. Setuju? Keluar dari sini kamu melangkah pertama, aku akan jujur. Setuju? Jadi ada gunanya aku berdiri di sini. Lagi mentang-mentang mau dikasih duit langsung menambah terus orang. Yang baru datang kau potong 10%. Hasilnya sedikit dipotong pula semua. Ayo isi kemari. Seperti itu ya, cewek yang cantik tadi, yang cantik itu, yang cantik. Begitu dibilang cantik, senyum-senyum dia. Kalian mau saya tunjukkan ada suatu film di suatu negara yang berada di atas pas berdempetan dengan kutub utara. Finlandia. Susahnya hidup di situ. Matahari aja begitu sulit. Tetapi tempat itu jauh 50 kali kekayaan dia dari Indonesia yang posisinya pada khatulistiwa. Matahari begitu cerah, hujan pun bisa diatur, tapi tetap banjir. Ini kalian lihat Finlandia. Seminggu di Finlandia bulan lalu sangat membekas dalam benak saya, sehingga saya mencari-cari mengapa Finlandia menjadi negara paling makmur di dunia. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia ini berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand, itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia, menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling aman sedunia New Zealand dan Finlandia ini pendidikannya tinggi-tinggi orang-orang atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan kepintaran. Kejujuran dan etika moral adalah prioritas negara Finlandia dalam 20 tahun terakhir. Dan hanya dalam 5 tahun mereka berubah dengan cepat tingkat kemakmuran dan kebahagiaan negara ini. Sekali lagi, bukan karena kepintaran atau kekayaan alam mereka. Kekayaan hati mereka adalah kunci kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi takut ditiru generasi di bawah mereka dan kemudian menulari yang lain. Dalam Finlandia dapat pelajaran bahwa bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tetapi tingginya kesadaran. Dari mana semua itu didapat? Dari kejujuran. Kejujuran ternyata membuat tingkat kenyamanan dan kebahagiaan yang tinggi. Apa efek saya ke Finlandia? Mungkin mimpi membuat negara Indonesia ini menjadi makmur dengan kejujuran. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin. Saya tertarik ingin membuat lingkungan kecil untuk saya tumbuh bersama kejujuran. Saya kok berpikir ini membuat perumahan sederhana 100 unit yang isinya orang-orang yang mau jujur dan terbuka bersama. Kita memilih tetangga kita sebagai extended family kita, yaitu orang-orang yang satu visi, ingin mengajari kejujuran dan keterbukaan bersama. Adakah yang minat bergabung? Saya yakin pasti saya tidak sendirian. Bukan kaya ukuran orang hidup itu, karena hidup itu sementara. Tapi kita berada di tempat orang-orang yang jujur, itu menjadikan nyaman. Kita tenang. Jadi doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
itu langsung diaminkan oleh malaikat. Karena kenikmatan surga di dunia dan surga di akhirat hanya orang-orang yang jujur, saudaraku. Gampang diucapin, susah sekali Dilakukan. untuk dilakukan. Makanya banyak-banyaklah kau ibadah. Ibadah aku sholat dalam masjid. Oh, sholat. Begitu keluar, sendal orang hilang. Karena kita punya nafsu. Diciptakan oleh Tuhan, kita punya nafsu. Jujurlah, kita berusaha untuk jujur. Allahu a'lam, Tuhan Maha Tahu. Kita sudah berusaha, ya Tuhan, aku sudah berusaha untuk jujur. Itu ada panggilan-panggilan, kau suruh jemput sana jemput sini, kau jawab. Dulu aku sedang kampanye ini. Berdosa lagi lah kau. Inilah saudara-saudaraku sekalian. Setuju? Keluar dari sini kau jujur. Perlu perjuangan jujur itu. Perjuangkan jujur. Aku harus jujur. Aku harus jujur. Dikasih 100.000, aku jujur. Kasih 500.000, tak mau aku. Kalau 1 juta, tunggu dulu. Kalau gitu kau mata duitan kau. Mau 100.000, mau 500.000, sama 1 juta kau. Bukan itu nilainya. Mana yang bisa menjadikan daging kau? Bagaimana yang bisa menjadi mensehatkan kamu? Bagaimana yang membuat itu berkah bagi kamu? Anakmu, bagaimana dia? Jarang itu anak orang kaya terus jadi gubernur. Oh jarang. Kau lihat anak-anak gubernur itu, anaknya tak jadi gubernur dia. Karena keenaan anak itu, sehingga lupa dia bertobat. Itulah aku bilang sama anakku, jangan kau anggap aku gubernur nanti kau bisa jadi gubernur. Belum ada. Gubernur Sumatera Utara yang sudah aku ini sekarang yang udah ke-18 kali. Tak ada anak-anak gubernur yang ke-1 sampai ke-17. 17 itu si Eri, ke-16 itu Gatot, ke-15 itu Pak Gubno, Samsul Arifin, terus sampai Nasution. Tak ada anak yang jadi gubernur. Jadi anak tukang kue jadi gubernur. Itu karena berkah Allah, takdir Allah. Jadi karena aku ngomong gini nih, biar aku juga ingat. Tak sombong, agar tak sombong. Lupa, sombong lagi dia. Itulah manusia. Tapi yang perlu kau catat di sini, aku beritahu kalian, aku jadi gubernur bukan karena aku cari kerja. Karena sebelum itu memang aku sedang kerja. Ku tinggalkan kerjaan itu, aku pindah menjadi gubernur. Jadi aku pindah jadi gubernur. Bukan karena aku pensiun terus cari kerja gitu, enggak. Kau nggak tahu aku sebelum jadi gubernur. Mana kau tayangkan aku jadi gubernur. Yang tahu. Aku mantan tentara. Karena aku belum pensiun. Aku resign, aku mundur. Aku
kau jangan banyak-banyakkan kau suka. Bukan kaleng-kaleng abu tentara. Jadi kalau hanya sekedar bodimu itu, tak takut aku sama kau. Demo lah kau, datangi kau, mau apa kau? Kan, ini persoalan bukan takut dan tidak takut. Masuk aja ke sana, nggak usah pepet-pepet ya. Terus ini ke depan boleh. Yang cantik-cantik itu ke depan. Nanti yang di belakang yang jelek-jelek itu. Kalau cantik kalian ke depan. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, itulah nilai kejujuran. Kejujuran, kebanggaan. Bapakku dulu sersan. Dan kau ketawai bapakku sersan. Anaknya jenderal. Ada yang kadang saya sedih. Mak saya masih hidup 86 tahun. Aku gubernur mak. Dia tahu kata mak. Mama butuh apa? Jangankan kue yang mama jual dulu. Toko yang jual kue itu bisa aku beli. Itulah sombongnya anak. Tapi dia untuk membahagiakan dia. Tapi apa jawabnya? Aku hanya minta satu sama kau. Apa? Doakan selalu ayah. Karena ayahmu itulah yang membesarkan kau, yang begitu sayang sama kau. Itulah ayahmu. Tapi kebetulan dia sudah meninggal. Inilah begitu tuluslah orang tua itu. Doakan dia. Kesayanganku itu kata mak. Inilah yang kedua yang ingin saya ceritakan sama kau, kasih sayang. Ada seorang tua, istrinya digandeng-gandeng kemana-mana. Ini dia. Cinta sejati. Udah toleh sana, toleh sini, emak ini. Mukanya pun udah jelek kali. Ada orang nanya, tanya, Pak, Bapak itu umurnya 85 tahun. Kenapa emak itu Bapak tarik-tarik gandeng terus? Tapi nolehnya, toleh sana sini. Kayak tak open dia dengan Bapak tarik-tarik itu. Dijawab sama Bapak itu, dia pikun. Kaget itu yang nanya. Pikun pun Bapak tarik-tarik. Itu orang itu tak pikun, masih pakai lipstik. Itu pun ngelirik yang lain. Tanyanya lagi, apakah istri Bapak itu khawatir kalau Bapak lepas? Tak ada khawatir dia karena dia pikun. Suka-suka dia mau kemana. Terus bagaimana? Jadi dia tak ingat dia sama aku. Kalau dia tak ingat, terus dia bagaimana? Selama saya bertahun-tahun, iya. Terkejut dulu yang nanya. Ditanyanya lagi. Terus dia tidak mengenali Anda lagi. Enggak. Namanya orang pikun gimana mau kenal? Orang tua itu tersenyum. Dia tidak tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa dia. Dia adalah cinta dalam hidupku. Karena dia buah hati saya. Yang nanya yang bingung. Karena yang nanya tukang ojol pula. Mungkin inilah yang dimaksud dengan belahan jiwa. Soulmate.
Menangis Takutnya dia. kok ngomong soulmate, tak tahu apa itu soulmate. Bukan indah yang buat kita merasa nyaman, namun karena nyaman semua akan terasa indah. Cantik ini ada nanti berapa umur kau? Berapa? 50. Begitu nanti umur 80 dia jadi nenek-nenek lah kau. Oh, sekarang udah nenek-nenek. Jadi perempuan ini pakai lipstik, pakai apa? Supaya dibilang orang-orang ini cantik kali kau. Padahal tak pernah aku bilang kau cantik. Karena yang paling cantik di dunia ini ya istriku. Kau jangan tepuk tangannya laki-laki. Mata keranjang pula. Inilah kasih sayang itu. Kalau kau itu sudah istrimu, apapun yang terjadi, itulah istri kau. Dan kau lihat dia lagi istri orang. Ada 3 hal laki-laki itu memilih perempuan. Apa kau laki-laki? Kenapa? Kau udah kawin? Udah kawin? Ya. Apa dasarnya istrimu kau pilih jadi istri? Karena Mike. Mac. Lari Mike di sini. Kasihkan. Apa dasarnya? Kau jawab. Yang pertama Cantik. dalam pandangan saya. Yang Kedua, ya bantu cari utang deh. ada istri kau di sini? Ada Pak. Ada. Mana? Belakang Pak. Lihat dulu cantik gak istri kau? Tahun persiapan. Ada istrinya. Warling katanya. Hanya itu. Apa Pak? Hanya itu. Inilah kalau kau tak. Apa agama kau? Insyaallah Muslim Pak. Ini kalau nggak ngaji kau itu ya kayak gitu kan. Jadi guru ngaji itu kau satu lagi mana? Kau apa agamanya? Muslim. Udah kawin kau? Udah. Udah. Nggak ada nikah di Al-Quran itu, adanya kawin. Apa dasarnya kau pilih istrimu? Cantik, Cantik. nyaman. Hah? Nyaman. Nyaman. Ada yang pilih nyaman. Ya pagi merepet terus dia. Ada lagi? Perhatian. Hah? Perhatian. Perhatian. Guru apa istrimu? Batak. Yang guru apa? Siotan. Baru siotan. Syihotang. Syihotang, ya. Oke. Hah? Oke. Dia bilang sholat Jumat, duitnya belum dibagi. Coba nanti sambil anu. Langsung transparan aja, Bang. Khusus perempuan yang laki enggak. Transparan aja. Oke, dengarkan kemari. Jadi hanya ada 3 pilihan. Itu menurut Muslim. Yang pertama, kau lihat wajahnya.
wajahnya itu membuat kau nyaman tadi yang dia bilang. Nyaman, Jadi memang apa ya? tertuju. Itu lihat wajah. Yang kedua, apanya yang dilihat?